Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas mengenai perkenalan akuntansi keuangan internasional. Tujuan daripada pembelajaran akuntansi keuangan internasional ini yaitu pertama, memberikan rangka analitis bagi mahasiswa dalam melakukan pemahaman dan penalaran terhadap akuntansi internasional dan serta perkembangannya. Yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan dalam menganalisis isu-isu terkini dalam akuntansi keuangan internasional. Sebetulnya, apa sih akuntansi keuangan internasional ini? Akuntansi internasional meliputi bidang fungsional akuntansi keuangan, akuntansi manajerial, audit, pajak, dan sistem informasi akuntansi. Ada tingkatan berbeda di akuntansi keuangan internasional ini. Yang pertama adalah di tingkat pertama, ada akuntansi supranasional yang menunjukkan standar-standar pedoman dan aturan akuntansi. Kemudian di tingkat kedua yaitu di tingkat perusahaan, di mana akuntansi internasional dapat dilihat dari segi standar, pedoman, dan praktek bahwa perusahaan terkait dengan kegiatan bisnis internasional dan investasi asing. Kemudian yang terakhir, pada tingkat ketiga yaitu definisinya lebih luas. Akuntansi internasional dapat dilihat sebagai studi tentang standar, pedoman, dan aturan akuntansi, audit, dan perpajakan yang ada di masing-masing negara serta perbandingan di berbagai bidang yang ada di dalamnya. Jadi ini ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ketiga lebih luas yaitu secara internasional, berarti antar negara. Sebelumnya kita akan membahas dari sudut pandang sejarahnya. Jadi perkembangan akuntansi ini tentunya adalah sejalan dengan perkembangan dunia usaha dari para pengusaha pedagang yang akan selalu membandingkan antara jumlah harta yang dimiliki saat memulai usaha atau berangkat berdagang pada saat kembali. Jadi kalau dulu ini memulai usahanya itu dengan berdagang. Kemudian pada abad ke-14, para pedagang dari Genoa mulai mengadakan pencatatan sederhana dari terbitnya buku berjudul Summa de Arithmetica. Nah, ini diciptakan oleh Luca Pacioli, yaitu yang bisa disebut juga dengan istilah double entry bookkeeping. Ini Luca Pacioli ini asalnya dari Italia, dan dari Italia ini akan melakukan perdagangan ke Inggris. Selanjutnya ke persemakmuran Inggris termasuk juga Amerika Serikat. Kemudian yang kedua yaitu dari sejarah akuntansinya, model akuntansi Belanda. Ini karena kita dijajah oleh Belanda, maka model akuntansi Belanda ini juga diterapkan di Indonesia. Kemudian pada saat Belanda meninggalkan Indonesia dan diganti oleh Jepang, tenaga-tenaga akuntansi ini mengakui kekosongan. Jadi atas prakarsa dari seseorang di Indonesia, maka didirikan kursus-kursus akuntansi yang merupakan cikal bakal dari tenaga akuntansi di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka dan mendapatkan pengakuan dari Belanda, mulailah nih putra-putri Indonesia dikirim ke luar negeri, ke Amerika, untuk memperdalam ilmu akuntansinya. Kemudian selanjutnya, perkembangan akuntansi didukung oleh adanya pendidikan. Di sini pada tahun 1952 dibuka jurusan akuntansi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang diikuti oleh perguruan tinggi negeri yang lainnya. Mulai dari situ, ini muncul sekolah-sekolah bisnis. Kemudian, seiring perubahan zaman dan perkembangan hubungan internasional, ini terjadi kerumitan akuntansinya.
Jadi karena akuntansinya ini adalah semua negara punya standar akuntansinya masing-masing dan mengacu ke standar yang mana, jadi otomatis akuntansi ini hubungannya sangat rumit ini antara internasional, apalagi di negara-negara asing punya mata uang asing dan punya standarnya masing-masing, jadi ini lebih rumit hubungan di internasionalnya. Kemudian pengaruh lingkungan terhadap akuntansi, yang pertama tentunya dari faktor ekonomi dan faktor non-ekonomi. Faktor ekonomi yaitu pertama inflasi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, dan pasar modal dan pasar uang. Kemudian faktor non-ekonominya yaitu sistem kepemilikan perusahaan, sistem politik, sistem hukum, iklim sosial, faktor internasional, budaya, regulasi akuntansi, profesi akuntansi, riset dan pendidikan akuntansi, sistem perpajakan dan aktivitas usaha. Jadi tadi kita sudah berbicara tentang sejarahnya dan perkembangannya. Di sini lebih jelas bahwa perkembangan akuntansi sejalan dengan pusat ekonomi dunia. Ini ada 3 pusat ekonomi di dunia, yaitu pertama di Amerika, Eropa, dan Jepang. Nah, di sini Amerika, Eropa, dan Jepang ini menganut sistem yang namanya akuntansi kontinental dan akuntansi Anglo-Saxon. Akuntansi kontinental ini sifatnya tertutup dan konservatis. Beberapa negara yang menerapkan akuntansi kontinental yaitu Jerman, Eropa Timur, Prancis, termasuk Belanda. Nah, di awal pada saat penjajahan Belanda ke Indonesia, Indonesia sendiri menerapkan sistem akuntansi kontinental karena akuntansinya merupakan serapan dari negara Belanda. Kemudian, akuntansi Anglo-Saxon yaitu terbuka dan kurang konservatis. Nah, ini diterapkan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Persemakmuran Inggris. Di Indonesia, pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan sistem yang namanya tata buku. Akuntansi ini tidak sama dengan tata buku, walaupun asalnya sama-sama dari pembukuan berpasangan atau double entry yang sudah disebutkan. Akuntansi sangat luas ruang lingkupnya, diantaranya adalah teknik pembukuan. Setelah tahun 1960, akuntansi dengan cara Amerika atau Anglo-Saxon diperkenalkan di Indonesia. Jadi pada saat sistem pembukuan yang dipakai di Indonesia ini berubah dari sistem Eropa kontinental ke sistem Amerika atau Anglo-Saxon. Bedanya apa antara akuntansi kontinental dan akuntansi Anglo-Saxon? Bedanya yaitu pada pencatatan sistem akuntansi kontinental belum terperinci. Hal ini dikarenakan sistem kontinental biasanya digunakan oleh perusahaan yang kecil. Sedangkan untuk akuntansi Anglo-Saxon, pengelompokan akun debit dan kreditnya lebih terperinci. Karena sistem akuntansi Anglo-Saxon digunakan untuk perusahaan besar di mana baik pihak eksternal maupun pihak internal membutuhkan informasi akuntansi perusahaan tersebut yang akan digunakan selanjutnya. Kemudian, berikut adalah evolusi bisnis internasional. Yang pertama, periode pra-industri, periode industrialisasi, kemudian periode sudah Perang Dunia Kedua, kemudian era multinasional. Di sini ada bisnis internasional dan strategi multinasionalnya. Yang pertama, alasan menjalankan bisnis internasional yaitu tentunya adalah memperluas pemasaran atau penjualan. Apalagi pada saat ini, teknologi semakin berkembang, sehingga kita meskipun di rumah pun bisa menjual atau memasarkan ke luar negeri.
Dan ini akan menambah laba, otomatis menambah laba ya untuk perusahaan karena ini bisa menjual keluar atau lebih melebarkan sayapnya. Kemudian memperoleh akses bahan baku dan faktor produksi lainnya. Yang ketiga adalah untuk akses pengetahuan atau teknologi. Kemudian, macam-macam bisnis internasional yaitu bisa ekspor-impor, kontrak manajemen, kemudian pemakaian lisensi, dan juga investasi. Adapun istilah untuk perusahaan yang menjalankan bisnis internasional, yaitu pertama multinational enterprise atau M&A, kemudian multinational corporation MNC, dan transnational corporation atau TNC. Ini perbedaannya apa sih? Untuk multinational enterprise, yaitu dimaksudkan adalah sebagai pusat manajemen suatu perusahaan beserta semua cabangnya yang terbesar di seluruh dunia. Artinya ini betul-betul perusahaan yang multinasional yang perusahaan tersebut dia punya anak cabang di seluruh dunia. Sedangkan MNC adalah salah satu cabang dari multinational enterprise. Jadi multinational corporation ini adalah anak cabang dari multinational enterprise atau bagian dari multinational enterprise yang didirikan di salah satu negara. Kemudian transnational corporation ini tarafnya lebih kecil lagi, yaitu atau perusahaan perusahaan transnasional adalah entitas ekonomi yang beroperasi di 2 atau lebih negara tanpa mengenal bentuk perusahaannya, di mana tempat operasinya atau status kepemilikannya. Seperti itu. Kemudian, nah ini yang sudah dijelaskan, international accounting dibedakan dalam tingkatan berbeda. Tentunya adalah akuntansi dipengaruhi oleh kelompok politik internasional. Kemudian praktik akuntansi perusahaan sebagai respon aktivitas bisnis internasional dan perbedaan praktik dan standar akuntansi di antar negara. Kemudian, mengapa sih harus ada akuntansi internasional? Yang pertama, pertumbuhan dan penyebaran operasi multinasional, kompetisi global tentunya, kemudian merger dan akuisisi lintas batas, inovasi keuangan, dan terakhir, internasionalisasi pasar modal. Kemudian, ini transaksi internasional, FDI, dan isu-isu mengenai akuntansi di internasional. Yang pertama, yaitu penjualan ke pelanggan asing atau sales to foreign customer. Dan ini bisnis internasional yang terjadi ketika penjualan ke pelanggan asing. Ini berarti kalau di Indonesia namanya mengekspor ya, bisa jadi. Kemudian seringkali penjualan dilakukan secara kredit dan disepakati bahwa pelanggan asing akan membayar dalam mata uangnya sendiri. Nah, contohnya di Indonesia mata uangnya rupiah, tapi kalau kita menjual ke Singapura, misalnya Singapura ini akan membayar dengan dolarnya Singapura, seperti itu. Kemudian menimbulkan risiko valuta asing sebagai nilai mata uang asing yang kemungkinan akan berubah sehubungan dengan mata uang perusahaan negara asalnya, misalnya dolar di luar Amerika Serikat. Nah, di sini ada contoh penjualan kepada pelanggan asing. Yang pertama, contohnya adalah 1 Februari 2006, Joe Incorporate, sebuah perusahaan di Amerika, menjual dan mengirimkan barang ke Jose, seorang pelanggan di Meksiko, sebesar $100,000 US. Disetujui bahwa Jose akan membayar dalam peso pada 2 Maret 2006.
setujunya di bulan Februari dan pembayarannya di bulan Maret. Nilai kurs spot atau spot trade pada 1 Februari 2006 adalah 10 peso per US dollar. Berapa peso yang disetujui untuk pembayaran Jose? Jadi pada saat setuju mengirimkan barang ini 1 Februari 2006, yaitu kursnya adalah 10 peso per US. Nah, di sini kita akan mencatat untuk jurnalnya, yaitu walaupun Jose setuju dengan membayar 1 juta pesos atau 10.000 dolar dikali 10 peso ya, yang tadi ke Joe Incorporate mencatat penjualan pada 1 Februari 2006. Artinya pada saat sepakat ini berarti terjadi penjualan namun secara kredit. Berarti account receivable pada sales revenue sebesar 100.000 dolar. Kemudian pada saat pembayaran nih, spot rate yang tadi 10 dolar per peso, 10 peso per dolar ya, terbalik. 10 peso per dolar, tapi pada saat 1 Maret ini terjadi kenaikan. Jadi 11 peso per dolar. Misalnya di spot rate tanggal 2 Maret 2006 yaitu 11 peso per US, Joe Incorporate seharusnya akan menerima 1 juta peso. Nah, sekarang akan bernilai sebesar 99.909. Ya, ini karena terjadi perbedaan mata uang di negara tersebut, dan mata uangnya ini terjadi inflasi lah atau naik turunnya si nilai mata uang. Tanggal 1 Februari itu masih 10 peso per dolar, tapi sekarang ini sudah jadi 11 peso per dolar. Nah, ini berarti Joe akan membuat jurnal sebagai berikut. Tentunya cashnya bertambah 90.900 dolar. Kemudian ini ada loss on foreign change. Tentunya ini karena kerugian nilai tukar 9.091. Dan terakhir berarti account receivable-nya berkurang dong 100.000. Jadi karena ada transaksi yang berbeda waktu, maka ini nilai mata uangnya bisa naik dan bisa turun. Kemudian ada hedging, lindung nilai. Ini contohnya adalah Joe dapat melakukan lindung nilai atau hedging untuk melindungi diri terhadap kerugian dari fluktuasi nilai tukar. Nah, ini adalah strategi untuk melindungi nilai yang tadi terjadi perubahan dari 10 peso per dolar menjadi 11 peso per dolar. Hedging dapat dicapai dengan berbagai cara, termasuk opsi mata uang asing atau foreign current option atau hak atau kewajiban, hak yang bukan kewajiban untuk penjual mata uang asing pada nilai tukar tertentu pada jangka waktu tertentu. Kemudian ada kontrak forward. Ini adalah kewajiban untuk menukar mata uang asing pada kurs tertentu pada tanggal yang akan datang, yang biasanya 30, 60, dan 90 hari. Ini artinya dengan lindung nilai, tentunya ini nilai kita akan merasa aman nih. Jadi kita tidak perlu bertanya-tanya lagi nanti bakalan turun atau enggak ya, atau turun atau naik si mata uang tersebut. Tapi ini akan dilindungi nilai atau dengan hedging. Artinya bisa menjual mata uang asing dengan nilai tukar tertentu pada jangka waktu yang tertentu. Jadi ini meminimalisir yang namanya kerugian mata uang asing. Kemudian ada foreign direct investment. Jadi foreign direct investment ini adalah investasi asing secara langsung.
Investasi asing secara langsung terjadi ketika perusahaan berinvestasi dalam operasi bisnis di negara asing. Ini merupakan alternatif pengimpor kepada pelanggan atau mengekspor dari pemasok di negara asing. Ada dua jenis FDI atau Greenfield Investment dan akuisisi, yaitu pertama Greenfield Investment, yaitu pembentukan operasi baru di negara asing. Yang kedua adalah akuisisi, yaitu investasi dalam sebuah operasi yang sudah ada di negara asing. Jadi untuk investasinya ini bisa dua, yaitu betul-betul pembentukan operasi baru atau mengakuisisi operasi atau perusahaan yang sudah ada di negara asing. Jadi pilihannya dua sih, seperti itu. Kemudian, FDI ini menciptakan dua masalah utama. Yang pertama, dibutuhkan konversi dari lokal ke US GAAP jika pencatatan akuntansi secara umum disusun menggunakan GAAP lokal. Kemudian dibutuhkan untuk menerjemahkan mata uang lokal ke dolar AS jika catatan akuntansi biasanya disusun dengan mata uang lokal. Jadi lebih ke konversi mata uang. Kemudian ini masih masalah mengenai FDI atau investasi asing secara langsung. Jadi kenapa sih alasan perusahaan multinasional melakukan investasi asing secara langsung? Tentunya adalah pertama, untuk meningkatkan penjualan atau laba. Yang kedua, memasuki pasar yang berkembang pesat. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi biaya. Tentunya di sini kalau perusahaannya ini bisa mengurangi biaya dan jasa kepada pelanggan asing, ini bisa dengan mengakuisisi atau membentuk perusahaan asing di luar. Jadi lebih ke mendingan transaksinya ke anak cabang daripada ke perusahaan lain. Mungkin kalau di anak cabang kan bisa diatur mungkin penjualannya secara diskon atau semacamnya. Kemudian yang keempat, melindungi pasar dalam negeri. Kelima, melindungi pasar luar negeri. Dan yang keenam, memperoleh pengetahuan teknologi dan manajerial. Selanjutnya, di sini ada International Income Taxation. Ini pajak penghasilan internasional. Jadi, keberadaan anak perusahaan asing menimbulkan adanya perbedaan dalam sistem perpajakan atau dapat menyebabkan pajak berganda atau double taxation. Ini tentu. Nah, untuk mengatasi pajak berganda yang tadi atau double taxation, banyak negara yang membantu perusahaan agar terhindar dari pajak berganda melalui kredit untuk jumlah pajak yang sudah dibayarkan kepada pemerintah asing. Perjanjian pajak antara dua negara tersebut dapat mengatasi pajak berganda. Jadi, ketika nanti ada transaksi antar negara ini, pastinya ada kebutuhan pajak di sana. Dan ini bisa ditengahi dengan yang namanya tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda. Karena seperti yang kita tahu, karena ini ada transaksi antar negara, artinya ada penghasilan yang diraih dari salah satu si perusahaan tersebut. Nah, kemudian ketika si perusahaan tersebut memiliki penghasilan, tentunya ini akan diperbutkan pajaknya siapa sih yang nanggung. Nah, untuk menengahi yang nanggungnya pajaknya siapa dan gak berebut, yaitu ditengahi dengan adanya tax treaty, jadi perjanjian penghindaran pajak berganda. Dan perjanjian penghindaran pajak berganda ini dibuat suatu teks khusus atau perjanjian di antara dua negara tersebut, misalkan Indonesia dengan Singapura. Tapi akan berbeda lagi kalau misalkan tax treaty Indonesia dengan Malaysia, Indonesia dengan Amerika. Jadi beda-beda tax treaty-nya, tergantung perjanjian antar negara tersebut. Dan ini International Income Taxation atau Foreign Income Tax, pajak penghasilan asing. Pemerintah asing akan memajaki keuntungan dari perusahaan pada tarif yang berlaku. Ini yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian
Di sini ada US income taxes, pajak penghasilan di US. US akan memajaki perusahaan asing berdasarkan penghasilan, tentu mau di US atau mau dimanapun pasti ini akan memajaki perusahaan asing tentunya, atau perusahaan yang ada di dalam negeri juga. Kemudian di sini ada international transfer pricing. Transfer pricing ini menetapkan harga barang dan jasa yang dipertukarkan antar divisi yang terpisah dalam perusahaan yang sama. Harga ini memiliki dampak langsung pada keuntungan dari divisi yang berbeda. Pertukaran ini bukan merupakan kelanjutan dari transaksi yang ada, sehingga menimbulkan masalah tertentu dalam konteks internasional. Kemudian selanjutnya, permasalahan yang ditimbulkan dari transfer pricing yaitu tentunya adalah lagi-lagi perpajakan. Karena pemerintah di berbagai negara sering meneliti transaksi-transaksi perusahaan untuk memastikan bahwa keuntungan telah dicatat secara memadai di negara tersebut. Tentunya ini akan berpengaruh ke perekonomian di negara tersebut ya, karena adanya transaksi atau transfer pricing. Kemudian masalah evaluasi kinerja yaitu sepanjang manajer divisi dievaluasi berdasarkan keuntungan divisi, maka transfer pricing akan mempengaruhi evaluasi kinerja manajemen divisi. Kemudian ada international auditing. Baik auditor internal dan eksternal, keduanya menemukan perbedaan sebagai akibat adanya hubungan antara audit internasional dan audit domestik. Ini pasti ya, ada perbedaan auditnya. Perbedaan ini yaitu pertama adalah perbedaan bahasa dan budaya. Dan ini sebaiknya auditor menguasai bahasa lokal agar dapat berkomunikasi lancar dengan manajer dan karyawannya. Kalau misalkan auditor ini adalah mengaudit di Singapura, berarti harus bisa berbahasa Inggris, seperti itu. Kemudian perbedaan standar akuntansi JEP dan standar audit JES, seperti itu. Kemudian di sini ada cross listing pada bursa efek asing atau lintas batas bursa efek luar negeri. MNC sering meningkatkan modal di luar negara asalnya. Ketika sebuah perusahaan menawarkan saham di bursa negara asing, ini disebut cross listing. Selanjutnya, yang terakhir, International Harmonization of Accounting Standard atau harmonisasi accounting standar. Gerakan internasional terhadap satu perangkat aturan akuntansi di seluruh dunia sebagai harmonisasi internasional financial reporting standard dan USGAP adalah dua perangkat aturan akuntansi yang paling penting. Dan ini kalau dilihat bahwa akuntansi di Indonesia ini lebih cenderung ke USGAP dulu. Jadi lebih cenderung melihat ke Amerika. Namun sekarang PSAK atau pernyataan standar akuntansi keuangan di Indonesia ini menganut ke IFRS atau International Financial Reporting Standardnya. Jadi ini kalau IFRS biasanya cenderung dilakukan oleh negara-negara di Eropa, sedangkan untuk USGAP ini hanya untuk Amerika sendiri. Begitu teman-teman. Oke. Baik, sudah selesai, berarti ini adalah akhir dari pertemuan pertama. Dan untuk referensinya bisa dilihat dari sini ya, teman-teman. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.